Dalam video kali ini, saya ingin mengajak saudara untuk mengenal tugas kita di dunia ini. Dalam nats Alkitab, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara-saudari, sudahkah kita sadar bahwa kita sebenarnya sudah diberikan amanat atau otoritas untuk mengelola ciptaan Tuhan? Saat Tuhan menciptakan manusia, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tugas ini semakin dipertegas dalam ayat selanjutnya. Tuhan memberikan mandat dengan hak untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas binatang melata yang merayap di darat, atas seluruh bumi beserta isinya. Bukan hanya berkuasa, tapi juga dikatakan taklukkan. Otoritas itu diamanatkan buat kita. Layaknya amanat, otoritas ini tentu sangat penting. Sayangnya apa yang kita lakukan justru bertolak belakang dari apa yang menjadi panggilan bagi kita. Saudara-saudari, sadarkah kita bahwa bumi yang kita huni punya begitu banyak masalah? Bencana alam, global warming, kerusakan lingkungan akibat penebangan liar dan pembakaran hutan. Itu semua hanya sedikit dari setumpuk masalah besar yang akan menimbulkan malapetaka bagi generasi selanjutnya jika ini tidak segera diatasi. Jangankan nanti, saat ini saja sudah banyak dampak yang timbul akibat global warming ini. Bumi semakin panas, perubahan cuaca sangat ekstrim dan sebagainya. Itulah nasib bumi dan segala habitat yang hidup di dalamnya. Mengacu kepada amanat yang diberikan Tuhan kepada manusia, bukankah manusia juga yang salah karena tidak mau memelihara bumi dengan baik sejak awal? Banyak yang hanya memikirkan kepentingan sesaat dan tidak sadar betapa besar dampaknya bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Atas dasar keinginan untuk memperoleh keuntungan, mereka berani melanggar amanat yang sudah dipercayakan Tuhan. Pencemaran lingkungan lewat banyak cara terus terjadi. Kecenderungan manusia mementingkan diri sendiri dan tidak mempedulikan kerusakan lingkungan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Manusia terus bersifat destruktif. Mari kita lihat di sekeliling kita. Coba sesekali dengarkan keluh kesah mereka yang saat ini kekurangan air. Sudah banyak sumber mata air yang tertutup karena tak ada lagi pepohonan yang menyimpan air. Sekarang para penguasa uang hendak membuat bangunan-bangunan mewah. Tidak peduli itu lahan rakyat, lahan kosong, ataupun lainnya, hanya untuk menambah ruah kekayaan pribadi. Selain itu, masih banyak di antara kita yang membuang sampah di sekitar objek wisata dan hal lainnya. Namun jika ditanya kepada kita, apakah kita mempunyai Tuhan? Apakah kita selalu membuat Yesus sebagai teladan? Kita menjawab, ya. Lalu bagaimana mungkin seorang yang percaya kepada Tuhan merusak segala karya ciptaan Tuhan? Bagaimana mungkin kita meneladani Yesus sementara kita belum bisa mengasihi segala ciptaannya? Saudara-saudari, kita fokus kepada kata menguasai dan menaklukkan. Banyak orang yang menyalahartikan kedua kata ini. Mereka mengira bahwa menguasai berarti mempergunakan segala sesuatu untuk kepentingan diri sendiri seenak hati saja, tanpa mempedulikan dampak yang ditimbulkan. Kata berkuasa dan menaklukkan diartikan sebagai menghabiskan tanpa tanggung jawab,
Padahal seharusnya bukan seperti itu yang dimaksud. Kata menguasai dan menaklukkan ini terkait erat dengan tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan kelangsungan dari apa yang telah dititipkan Tuhan kepada kita. Kejadian pasal 1 menunjukkan bahwa Tuhan berulang kali memastikan sampai puas hingga melihat apa yang Dia ciptakan baik adanya, bahkan sungguh amat baik. Kalau Dia menciptakan semua itu dengan tujuan baik dan dengan sangat sempurna, mengapa kita justru berani merusaknya dengan gegabah? Semua yang ada di muka bumi ini adalah milik Tuhan, dan itu bisa kita baca dalam Mazmur 24 ayat 1 yang berbunyi, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Kepada kita diberi otoritas untuk menguasainya, seperti yang kita baca dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 28. Artinya Tuhan memberi otoritas kepada kita untuk menentukan bagaimana masa depan bumi ini kelak. Apakah menjadi semakin hancur atau tetap indah seperti apa yang diinginkan Tuhan ketika Dia menciptakan sejak awal? Semua itu tergantung bagaimana umat manusia menyikapinya. Jika kita telah percaya pada Tuhan, mari menjaga kelestarian ciptaannya. Mari menjaga keutuhan alam. Tunjukkan bahwa iman kita bertumbuh terlihat dengan perbuatan kita. Amin.